Shalom adik-adik, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bertemu di ibadah PT kita melalui online. Kiranya adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Sebelum kakak memulai ibadah kita, buat adik-adik yang belum bersaat teduh, kakak persilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, jika sudah kita akan memulai ibadah kita menaikkan lagu Mars PT. Ya adik-adik, kita akan menaikkan pujian dari Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam Mazmur pujian, mari kita satu dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama pandemi ini Tuhan, sehingga kami dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami akan beribadah, kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berkati juga nanti kakak layan yang akan membawakan firman. Tuhan berkati juga adik-adik yang ada dalam rumah Tuhan, agar fokus untuk mengikuti ibadah ini sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11. Kakak ulangi, Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11, kakak akan bacakan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyap ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikian Mazmur pujian kita. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 169, Nun di Bukit yang Jauh. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, kita pada minggu hari ini bisa kembali bertemu di ibadah daring di YouTube. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya adik-adik untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk membuka di 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Kakak ulang ya, 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Jika Alkitabnya sudah kebuka, kakak undang adik-adik untuk berdoa bersama agar bisa membacakan Alkitabnya bersama-sama dengan kakak. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Alkitab di depan kami sudah terbuka ya Tuhan. Tuhan bisa memberkati kami ya Bapa agar bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan hamba-Mu bisa memberikan firman Tuhan dan bisa dilakukan oleh adik-adik di kemudian harinya. Terima kasih ya Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya.
dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu. Hargailah orang-orang yang demikian. Baik, sedemikian jauh adik-adik untuk pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sekarang. Baik adik-adik, menurut adik-adik nih, di kota Korintus itu sebenarnya kota apa sih? Ya, betul sekali. Kota Korintus itu adalah kota pelabuhan. Jadi di kota pelabuhan itu banyak sekali aliran-aliran beribadah. Banyak sekali macam-macam keyakinan di sana. Banyak sekali orang yang menyembah berhala. Banyak sekali lain hal, dan orang-orang tersebut menyimpang di situ. Nah, selain itu juga di sana juga tantangan dari luar lingkungan jemaat. Jemaat Korintus berada di kota yang menjadi pusat pertemuan banyak kebudayaan dan penyembah kepada para dewa. Dan meluruskan kembali kesalahpahaman yang banyak terjadi di tengah jemaat Korintus. Di sini, Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat Korintus agar ia kembali bisa dengan Tuhan, agar jemaat Korintus bisa kembali dengan Tuhan. Ya, karena Rasul Paulus menunggu membutuhkan di sana. Jadi di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 bisa kita baca adik-adik. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku, dan ayat yang ke-11, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali padaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ya, Timotius mau memberi diri untuk melayani Tuhan, walaupun dia masih muda. Oleh karena itu, Rasul Paulus sangat mendukung dan berharap agar jemaat juga mau memberi dukungan kepada pelayanan Timotius, manakala dia hadir di jemaat Korintus tersebut. Sebenarnya di sini untuk temanya itu kesaksian kata dan perbuatanku. Kompleks sekali di sini ada kesaksian kata dan perbuatanku. Itu maksudnya apa sebenarnya adik-adik? Maksudnya di sini adalah komitmen adik-adik. Nah, jadi komitmen adik-adik sekarang seperti apa sih untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Jelas sekali sudah adik-adik komitmennya. Untuk setia kepada Kristus, berani bersaksi, dan mau terlibat dalam suatu pelayanan sesuai potensi diri yang dikembangkan serta menjadi bakat bagi dunia demi kemuliaan Tuhan Yesus di tengah tantangan apapun. Jangan merendahkan siapapun di sini adik-adik. Nah, jadi adik-adik ketemu dengan teman-teman, bisa bergaul dengan teman-teman, dan siapapun itu adik-adik bisa ajak mereka berteman tanpa mengurangi dan menjelek-jelekan teman-teman kalian di luar sana. Menghormati kepada siapapun, orang tua, teman-temannya adik-adik yang di sekolah, walaupun secara sekarang sekolah pun masih daring, tapi berusahalah untuk bisa menghormati mereka, seperti memberikan pendapat, teman-teman yang memberikan pendapat, hormatilah teman-teman yang memberikan pendapat. Kehidupan sosial, tetangga, semua adik-adik layan, kakak-kakak layan, seperti itu. Baik adik-adik kakak mau
supaya adik-adik bisa menuliskan komennya adik-adik di YouTube, dan bisa komitmennya adik-adik apa aja sih, dan itu bisa nanti ditaruhkan di komennya di YouTube kita di PT. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Kakak harap adik-adik bisa memberikan komitmennya adik-adik di YouTube, di komen, agar bisa itu menjadi adik-adik bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk gereja saat ini. Amin. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk saat ini kami bisa mendengarkan dan bisa melakukan firman Tuhan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Tuhan bisa memberkati ya Bapa, untuk adik-adik yang saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun via daring ya Bapa. Tuhan bisa memberkati mereka agar sekolahnya mereka tetap berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan bisa memberkati juga ya Bapa untuk gereja kami ya Bapa, agar Engkau memberkati dalam ibadah daring maupun yang sudah mulai ya Bapa di gereja masing-masing ya Bapa. Tuhan bisa memberkati ya Tuhan, agar di seluruh gereja di Indonesia agar bisa kembali seperti normal, bisa gereja di masing-masing gereja ya Bapak. Tuhan bisa memberkati juga ya Bapak untuk adik-adik yang saat ini sedang berulang tahun dalam minggu ini ya Bapak. Tuhan bisa memberkati mereka dalam bertambahnya usia ya Tuhan, agar mereka yang semakin dewasa dan bisa mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus dan bisa melakukannya dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Tuhan bisa memberkati juga untuk pemerintahan kami ya Bapak. Sampai saat ini Tuhan bisa memberkati mereka agar bisa memimpin negara kami dengan baik dan benar ya Tuhan, dan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan bisa memberkati juga untuk kakak-kakak layan kami ya Bapa, agar bisa tetap melayani adik-adik sampai seterusnya ya Tuhan. Tuhan bisa memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh, 10005. Ya adik-adik, kita akan mengangkat pujian dari Hujan Berkat Kan Tercurah, Kidung Jemaat 403. Hujan berkat
Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat memberikan persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa memuliakan Tuhan dan melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Sebelum kita masuk dalam pengutusan, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Dani yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak lain yang sudah membantu prosesnya rekaman ini. Dan tentunya untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya adik-adik tetap memiliki semangat untuk mengikuti ibadah PT di minggu selanjutnya. Ya adik-adik, untuk Warta PT, untuk minggu depan kita tetap bertemu di channel YouTube Ibadah PT kita jam 9 dan kiranya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 41, Maukah dosamu dihapus bersih. Untuk doa berkat dipersilakan untuk pelayan firman Kak Dani. Baik adik-adik, kembalilah ke aktivitas adik-adik masing-masing, serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.